Oke, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat puli sederhana ya menggunakan FreeCAD. Nah, FreeCAD ini adalah sebuah software CAD atau Computer Aided Design yang gratis. Tentunya tidak hanya gratis untuk mahasiswa atau student, tapi juga dapat Anda gunakan untuk penggunaan komersial ya. Oke, untuk membuat part baru ya, kita bisa gunakan di sini ada new document atau bisa menggunakan new file parametric tadi. Di sini kita akan menggunakan part design dan strateginya adalah kita akan membuat dulu cross sectionnya penampang melintang dari secara radial ya. Kemudian nanti kita akan revolve dan kita akan buat detailnya belakangan. Untuk membuat gambarnya atau mungkin sketsa cross section radialnya kita menggunakan new sketch. Kita pilih salah satu plannya ya. Ini tentunya bebas sesuai kebiasaan teman-teman. Nah, kita akan pertama membuat dulu untuk hubnya ya. Kita akan gunakan line aja ya biar enak. Hubnya ini ukurannya bebas dulu, nanti kita akan sesuaikan di belakang. Dari sini kita bisa lihat ada beberapa garis yang belum vertikal atau horizontal. Kita tinggal klik aja, kemudian kita constrain horizontal atau vertikal ya. Oke, karena ini bersifat simetri, kita akan simetrikan titik-titik yang saling berseberangan ya, untuk mempersingkat pendefinisian dimensi nanti ya. Langkah selanjutnya kita definisikan mungkin diameter bearingnya dulu ya. Oke, semuanya sudah menyesuaikan. Kemudian kita lanjutkan untuk dimensi yang belum. Misalkan di sini hubnya katakanlah um, 8 gitu ya, jadi 16 mili. Kemudian ukuran terluarnya misalkan berapa ya? Ini tentunya saya cuma ngarang ya, teman-teman bisa gunakan referensi yang lebih solid ya. Misalkan 30 mili gitu ya, berarti kan dia diameternya 60 mili. Ups, nggak masalah. Kemudian lebarnya 14. Nah, kalau sudah terkunci dia akan berubah warna menjadi hijau ya. Jadi tugas teman-teman adalah memastikan semua warnanya menjadi hijau gitu ya. Oke, tebelnya misalkan 6, kemudian ini tipis saja, nggak perlu terlalu tebel. Ini mungkin terlalu tebel sih ya, 16 ya. Oke, kemudian V-nya, ini tentunya teman-teman bisa cek di apa namanya katalog dari V-belt-nya ya. Ukurannya kan biasanya udah ada gitu ya. Ini biasanya sudah ada detailnya ya, seperti sudutnya berapa, kemudian ukuran ininya itu berapa gitu ya, paling tipisnya. Terus ini tebelnya berapa atau mungkin di sini lebarnya sih biasanya sih ya. Di sini lebarnya berapa ini biasanya sudah ada di katalog teman-teman. Oke, sudah sejauh semua. Teman-teman kalau mau tambahkan chamfer sebenarnya boleh saya di sini ya. Cuman mungkin nanti chamfer lebih enak kita definisikan di 3D-nya ya, supaya nanti tidak rewel ya ke depannya kalau teman-teman pengen edit. Tentunya itu preferensi masing-masing sih. Ada yang suka ditambah di sini atau mungkin nanti di luar. Oke, mungkin ini sedikit tebel ya, biar nanti enak kalau nanti mau dibor buat misalkan set screw gitu ya. Oke, kita revolve menggunakan sumbu Y ya. Ini kita bisa lihat yang warna hijau ini kan, oh sorry, sumbu X maksudnya ya. Yang warna merah ini sumbu X. Oke, langsung saja kita oke. Nah, sudah jadi ya, sebenarnya sudah cukup ya. Kemudian kita bisa tambahkan detailnya, misalkan untuk chamfer pada bagian sini untuk memperkuat eh, hubnya, misalkan 1 mili. Kita juga berikan chamfer di bagian atas, misalkan 1 mili juga.
Terus kita kasih chamfer di sini untuk memudahkan memasukkan poros gitu ya. Cuman mungkin kecil aja ya, tidak jangan terlalu besar, setengah mili misalkan. Kemudian mungkin sentuhan terakhir kita akan buat eh, lubang gitu ya, lubang di sini untuk mengurangi berat dari pulinya ya. Teman-teman bisa gunakan face di sini terus buat new sketch, kemudian di extrude cut ya. Cuman itu akan sedikit beresiko nanti ketika nanti teman-teman edit tebelnya misalkan atau ada fitur-fitur lain, itu biasanya akan sedikit rewel karena akan membuat plane baru gitu ya. Jadi mungkin lebih sehat kalau kita definisikan itu di originnya ya. Jadi nanti kalaupun nanti ada perubahan ketebalan atau mungkin ada fitur-fitur baru yang apa ya mempengaruhi permukaan ini itu nanti nggak akan rewel gitu. Oke, karena ini nggak kelihatan tengahnya, teman-teman bisa gunakan fitur section view ya. Nah, langsung aja. Pertama-tama mungkin kita buat dulu garis bantunya ya. Dimensinya misalkan 45 dan berapa ya? Dalamnya misalkan 24 gitu ya. Ini ngarang aja sih. Kita nggak akan pakai ya, garisnya, maka kita buat construction. Kemudian kita buat garis baru. Atau mungkin kita buat construction lain di sini ya. Untuk memastikan bahwa garisnya itu uh, menuju ke titik pusat gitu ya. Oke. Oke, ini sepertinya agak apa namanya akan terdorong ke sini ya. Jadi mungkin kita tempelkan di sini dulu baru kita constraint ke sebelahnya ya supaya tidak uh, terganggu gitu. Kemudian kita buat arc-nya menggunakan center. Kita pilih tengahnya dulu, kemudian kita buat seperti ini. Sebenarnya teman-teman bisa membuat langsung ya dari misalkan tadi ini garis-garis terus dipotong menggunakan trim ini ya. Cuman um, kurang sehat. Jadi nanti misalkan teman-teman mau edit garis-garisnya atau di drag nanti biasanya akan ikut tergeser. Jadi mungkin lebih enak kalau pakai construction line seperti ini nanti tidak rewel gitu ya ke depannya. Katakanlah membentuk sudut berapa ya? Misalkan nanti kita akan putar menjadi 4 sisi, berarti 360 gitu ya dibagi 4 atau mungkin 60 gitu ya. Ini karena belum sama kita simetrikan, cuman sebelumnya kita pastikan semuanya sudah nempel, kemudian baru kita simetrikan. Jadi yang disimetrikan itu adalah titik-titiknya ya, bukan garisnya. Semua sudah hijau kecuali ini, sorry, kecuali ini kita pastikan dia nempel gitu. Ups. Nah, ini masih hitam ya. Ini biasanya karena dia titiknya itu belum ada di tengah. Nah, misalkan kayak gini. Ini kita tengahkan dengan constraint coincident. Oke. Oke, kita simetri, potong ke semua arah dan langsung saja kita pattern di add feature dan kita putar di sumbu X sebanyak 4 kali ya. Oke. Sepertinya cukup oke, cuman ini kurang tipis ya. Atau mungkin ya oke lah ya. Kemudian baru kita fillet. Ah, oh, sorry. Mungkin untuk patternnya, oh ya, kita nyalakan dulu patternnya. Baru kita pilih opsi fillet ya.
Sebenarnya tadi bisa di fillet dulu baru di pattern, cuman biasanya ya akan sedikit rumit ya pemilihannya. Jadi mungkin lebih enak seperti ini. Kemudian fillet yang bagian luar kita buat sedikit lebih besar. Ups, fillet ini cukup penting untuk mengurangi konsentrasi tegangan ya. Oke, sepertinya sudah semua. Ini sedikit lebih besar ya. Satu lagi yang kurang adalah keyway. Kita butuh keyway nanti untuk slot ketika nanti kita pasang atau pengen kunci di poros. Kita buat lagi-lagi di base tengah ya supaya mudah. Keyway-nya simple aja ya, hanya kotak. Kita section dulu, kemudian kita simetrikan. Katakanlah lebarnya adalah berapa ya? 3 mili gitu ya. Dan tingginya adalah berapa ya? 6 gitu. Ups, kurang tinggi ya kayaknya ya. 7 deh. Ini kita tempelkan aja supaya nanti nggak membebani. Sorry. Pastikan hijau semua, kemudian kita extrude cut symmetric through all. Apakah sudah komplit? Mungkin kita tambahkan satu fitur lagi ya, yaitu set screw. Misalkan nanti dibutuhkan untuk kunci L gitu ya. Kita tambahkan set screw menggunakan basis yang ini gitu misalkan. Lagi-lagi kita pakai cut. Misalkan diameternya biasanya berapa ya? 6. Wah, ini kecil sekali ya hatnya ya. Hmm, ya sepertinya terlalu kecil ya. Cuman 4 mili lah misalkan. Mungkin nanti kita tambahkan lagi hatnya ya supaya lebih panjang. Kita buat 6 mili. Kemudian kita extrude cut. Kalau ini nggak bisa pakai all ya, kita mungkin bisa pakai up to face. Kita pilih yang silinder ini ya. Oops, sorry. Mungkin jangan, ya udahlah, dimension aja deh. Oke, kita panjangkan dikit ya hubnya ya, supaya nggak terlalu mepet untuk si set screw-nya. Nah, oke ya, karena hubnya ini tadi kita pakai untuk membuat chamfer, mungkin kita eh, hapus dulu chamfernya ya. Terus kemudian kita pilih edge yang baru, sehingga hubnya juga ikut terupdate dengan baik. Sepertinya sudah komplit semua ya. Kita tambahkan sedikit chamfer juga mungkin di sini 0,25 gitu atau mungkin 0,2 supaya set screw-nya bisa masuk dengan mudah. Sepertinya sudah cukup ya. Teman-teman bisa buat thread juga sih sebenarnya menggunakan fastener workbench atau menggunakan hole tool gitu ya. Cuman mungkin kalau nanti arahnya adalah untuk di-assembly dan sejenisnya mungkin tidak perlu ya, karena akan memberatkan loading dari teman-teman. Oke, mungkin itu dulu untuk tutorialnya. Silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar, misalkan ada pertanyaan atau ada request terkait topik-topik apa saja yang ingin dibahas. Kemudian nanti di link di deskripsi akan kami tinggalkan juga link untuk ke website kami ya, jika teman-teman membutuhkan tutorial atau training yang lebih detail lagi. Terima kasih sudah menonton.